Jadi yang pertama adalah sejarah dari komputer. Jadi komputer ini awal mulanya berasal dari mesin hitung yang dibuat kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Nah, beberapa mesin hitung yang dikembangkan pada zaman dahulu yaitu yang pertama ada Pascal's Machines Arithmetic yang ada pada tahun 1642. Yang kedua yaitu Leibniz Calculating Machines yang ada pada tahun 1820. Dan yang ketiga yaitu Babbage Analytical Engine yang ada pada tahun 1822. Nah, salah satu mesin tersebut yaitu mesin Babbage. Ini dikembangkan oleh ahli matematika yang bernama Charles Babbage. Dan mesin hitung ini adalah cikal bakal dari komputer modern. Lalu, bagaimana sih komputer mengolah data? Jadi, komputer ini merupakan mesin pemroses data. Oleh karena itu, komputer dapat digunakan untuk membuat, mengakses, dan mengubah data seperti angka, huruf atau kata, gambar, bahkan suara menjadi informasi yang penting bagi penggunanya atau user. Jadi, dalam menyelesaikan pekerjaan pemrosesan data, komputer ini mempunyai 4 prinsip dasar. Yang pertama itu adalah menerima informasi, yang biasa disebut input. Lalu yang kedua adalah memproses informasi berdasarkan perintah yang diberikan, atau processing. Yang ketiga itu menyimpan informasi, atau storage. Yang keempat, menampilkan informasi dalam bentuk yang dapat dipahami, atau output. Bagaimana komputer mendapatkan input? Jadi, input adalah data atau perintah yang dimasukkan ke dalam komputer. Contoh dari input adalah kata yang diketik ke dalam komputer. Lalu, untuk melakukan input dibutuhkan alat input. Alat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan perintah atau informasi ke dalam komputer. Alat input ada berbagai macam. Yang pertama adalah keyboard, yang digunakan untuk mengetik kata. Lalu ada mikrofon untuk merekam suara. Yang ketiga ada mouse, yang digunakan untuk memberi perintah pada komputer. Lalu ada scanner, yang digunakan untuk menyalin gambar atau teks yang awalnya biasanya dalam bentuk kertas yang kemudian disimpan dalam bentuk memori komputer. Lalu ada juga joystick yang digunakan untuk bermain games. Bagaimana sih komputer memproses data? Jadi, komputer memproses data menggunakan chip. Chip terbuat dari serpihan silikon yang sangat tipis dengan rangkaian listrik yang sangat rumit. Chip yang berfungsi untuk memproses data pada komputer disebut prosesor. Prosesor merupakan jenis chip yang paling kompleks karena terdiri atas jutaan transistor yang dapat mengeksekusi ratusan juta perintah per detiknya. Prosesor adalah otak pada komputer karena disinilah informasi dan perintah yang diberikan diproses oleh komputer. Jadi, prosesor ini ada di dalam CPU. CPU adalah Central Processing Unit dan terletak pada suatu papan induk yang disebut motherboard. Motherboard merupakan papan tempat meletakkan berbagai komponen komputer. Selain prosesor, ada beberapa komponen lain yang dipasangkan pada motherboard, yaitu yang pertama adalah RAM. RAM itu adalah memori. Yang kedua itu ada VGA card untuk menampilkan gambar. Yang ketiga ada sound card yang digunakan untuk menghasilkan suara. Yang keempat ada LAN card yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan komputer.
Lalu, bagaimana komputer menyimpan data? Nah, jadi untuk menyimpan data yang berupa informasi dan perintah, komputer memiliki dua macam memori yang berbeda. Yang pertama adalah RAM, yaitu Random Access Memory. Yang kedua adalah ROM, Read Only Memory. Yang pertama yaitu RAM, Random Access Memory. RAM ini merupakan media penyimpanan sementara. RAM menyimpan informasi secara aktif digunakan dalam pemrosesan data. Namun, jika komputer dimatikan, maka informasi yang ada di dalamnya menghilang. Sedangkan ROM, Read Only Memory, memori ROM tidak dapat diubah oleh suatu program ataupun user. Memori akan tetap aktif walaupun komputer dimatikan. Jenis informasi yang disimpan pada ROM yaitu booting, perintah untuk menjalankan komputer pertama kali, dan tanggal pada komputer. Ada beberapa memori lain yang dapat digunakan pada komputer. Yang pertama ada hard disk, yang kedua ada floppy disk, yang ketiga ada optical disk, yang keempat ada flash disk. Lalu, bagaimana komputer menyampaikan informasi? Output merupakan informasi yang telah diproses menjadi bentuk yang siap digunakan oleh user. Nah, alatnya ini disebut alat output. Ada beberapa alat output yang biasa digunakan, yaitu yang pertama ada printer yang digunakan untuk mencetak alat hasil output di atas kertas. Yang kedua ada speaker, yaitu untuk mengeluarkan suara. Dan yang ketiga ada monitor untuk menampilkan gambar pada layar. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga anak-anak mengerti ya apa yang telah Ibu sampaikan.